Viewers, welcome to YouTube channel MNC Sekuritas. Kali ini bersama dengan saya Natania, tahun baru, semangat baru juga dong ya. Apalagi kalau membahas soal investasi. Sebagian dari kita mungkin sudah memulai investasi, tapi masih ada loh yang masih ragu dan juga takut untuk memulai investasi. Ngomong-ngomong soal investasi, saat ini banyak sekali investasi yang bisa menjadi pilihan. Biasanya masing-masing produk investasi pasti berbeda-beda tujuannya, begitu juga dengan modal yang dibutuhkan. Hal ini biasanya kembali pada tujuan investasi kamu atau dana yang kamu miliki. Di video kali ini kita akan membahas soal investasi mulai dari Rp1.000 dengan 3P. Apa sih 3P? Paham, punya, pantau. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan berbincang dengan rekan saya, Thomas Hadiwibowo, Head of Online Trading MNC Sekuritas. Hai Thomas. Halo, Nia. Gimana, sehat nih? Puji Tuhan sehat. Nah, selain sehat secara fisik, kita juga harus sehat secara finansial dong ya. Betul sekali. Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai paham, punya, dan juga pantau. Oke. Artinya kita harus kenal dulu produk investasi yang kita ingin miliki. Nah, ngomong-ngomong soal investasi di pasar modal, yang paling umum itu adalah investasi saham dan juga reksadana. Kita mulai bahas dari yang pertama dulu kali ya, yaitu investasi saham. Apa sih investasi saham? Oke, nah jadi kalau kita ngomongin sebuah investasi di saham, kita itu bicara bahasa simpelnya itu adalah kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi kalau kita punya saham, artinya kita memiliki sebuah perusahaan. Nah, segampang itu sih kalau kita mau ngomongin arti dari investasi saham. Nah, tapi kadang investasi di saham itu masih banyak juga stigma negatif yang perlu kita luruskan di sini. Nah, di saham tentunya pasti mengandung resiko. Nah, resiko ini yang pada dasarnya kurang dipahami oleh si para investor yang baru masuk ke dalam dunia investasi. Nah, ini harus kita informasikan atau kita luruskan dulu nih di awal. Karena kalau kita ngomongin keuntungan itu gampang, semua juga pasti pengen untung. Tapi apakah si investor ini siap untuk menerima resiko? Oke, artinya yang pertama perlu diketahui oleh investor adalah ketika memilih produk investasi, ada keuntungan yang bisa diperoleh, tapi ada juga resiko yang terkandung dalam produk investasi. Betul. Begitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal saham, tadi sudah dibahas bahwa setiap produk investasi punya resikonya masing-masing. Yeah. Nah, keuntungan apa saja yang bisa diperoleh oleh investor ketika berinvestasi saham? Oke. Yang pertama kalau kita berinvestasi di saham adalah yang paling banyak orang suka itu adalah dividen. Nah, dividen ini adalah jadi ketika sebuah perusahaan, perusahaan itu kan pasti kan ada bisnisnya. Bisnisnya mengalami keuntungan dan kemudian mereka mau bagi-bagi keuntungannya itu kepada seluruh investor, itu kita sebut dividen. Nah, itu yang akan diterima oleh si investor. Itu yang pertama. Yang kedua, saham itu kan ada pergerakan harga sahamnya naik tiap hari atau turun, berfluktuasi tiap harinya. Nah, capital gain ini bisa kita dapatkan dari selisih harga pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh si investor. Nah, itu keuntungan yang kedua. Nah, tapi yang paling besar dari semuanya itu yang saya mau ajak untuk para investor adalah selain capital gain dan juga dividen, yang paling penting adalah kita menjadi pemilik si usaha tersebut atau perusahaan tersebut. Contohnya, kita membeli saham ABCD. Artinya dengan kita membeli saham ABCD, kita menjadi pemilik si perusahaan ABCD tersebut. Jadi kita bisa dibilang, kita naik level nih karena kita memiliki sebuah perusahaan besar yang sudah well established di dunia kita gitu. Oke, artinya kalau dibilang secara sederhana tuh kita ikut patungan gitu ya. Betul. Di dalam perusahaan tersebut sehingga kalau mereka untung kita juga ikut untung. Betul, gitu ya. Namanya perusahaan atau PT kan pasti mencari keuntungan. Ya. Jadi ada keuntungan, tahun depan mau dibagikan kita dapat dividen. Nah, artinya harus pintar-pintar juga nih pilih sahamnya ya. Betul. Kita harus pilih yang memang bisnisnya growing dan pada akhirnya bisa memberikan capital gain ataupun dividen yang baik untuk kita sebagai investor gitu ya. Betul sekali. Oke, itu mengenai saham. Nah, saya juga penasaran nih karena sekarang ini banyak sekali yang juga investasi reksadana. Apa sih bedanya reksadana dengan saham? Nah, perbedaannya kalau di saham itu kan kita terjun langsung membeli saham perusahaan tersebut. Nah, kalau si reksadana ini kita nitip atau kita minta tolong orang lain, atau kita sebutnya itu istilah kerennya itu manajer investasi. Nah, mereka yang akan memilihkan barang atau saham atau produk investasi lainnya untuk kita. Jadi kita udah terima jadi. Ibaratnya kita datang ke sebuah restoran, kita beli paket makanan, kita nggak usah pilih-pilih lagi mau yang mana, pokoknya udah dipilihin, kita tinggal beli. Nah, itu reksadana. Nah, jadi perbedaannya di sana. Jadi kalau kita nggak mau gampangnya aja, ya kita bisa pilih reksadana.
Oke, artinya kalau misalnya untuk pemula yang baru terjun ke pasar modal, reksadana ini bisa menjadi pilihan ya sebelum masuk ke dalam investasi saham. Bisa jadi. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal reksadana nih, kalau tadi kan reksadana itu sistemnya nitip gitu ya sama manajer investasi. Mereka akan kelola dana kita dan akan dimasukkan ke dalam produk investasi tertentu. Nah, ada berapa jenis sih reksadana yang sekarang ada di pasar modal? Oke, nah reksadana itu berdasarkan jenis ada 4 jenis reksadana. Yang pertama itu adalah reksadana pasar uang. Ini berdasarkan risiko, ada risiko paling rendah. Yang kemudian kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Kemudian reksadana saham dan juga reksadana campuran. Nah, kita bahas satu persatu nih ya. Mulai dari yang risiko paling rendah itu adalah reksadana pasar uang. Isinya itu adalah reksadana yang ada deposito, kemudian ada surat hutang yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Nah, jadi isinya kurang lebih antara 2 produk itu. Kemudian kita ke reksadana pendapatan tetap, isinya itu sebagian besar adalah surat hutang. Kemudian dilanjutkan ada deposito sebagian kecil. Nah, jadi dibalik aja komposisinya. Kemudian yang ketiga reksadana saham. Dari namanya aja udah reksadana saham, jadi otomatis pasti isinya adalah sebagian besar saham. 80% isinya saham, kemudian 20% itu dibagi ke surat hutang dan juga deposito. Nah, yang terakhir yang keempat reksadana campuran. Dari namanya reksadana campuran, jadi ketiga reksadana yang sebelumnya saya sebutkan itu digabung menjadi satu, komposisinya kurang lebih hampir sama. Berdasarkan return, kalau kita ngomong biasanya yang memang paling tinggi itu adalah antara reksadana saham dan campuran. Itu biasa mereka nggak beda jauh. Kemudian baru disusul reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang. Jadi kurang lebih ya kita tinggal tentukan nih si investor mau resikonya seperti apa. Kalau saya lebih suka resiko yang lebih rendah ya saya pilih pasar uang. Oke, artinya reksadana pasar uang ini cocok untuk yang tipe-tipe konservatif gitu. Betul. Ya. Kalau yang lebih agresif mungkin bisa masuk ke reksadana saham atau reksadana campuran begitu ya. Bisa jadi. Yang in the middle bisa ke reksadana pendapatan tetap. Ya, oke, menarik nih. Udah tahu memahami tadi ya, prinsip pertama adalah pahami. Satu, kita tahu investasi saham apa, investasi reksadana apa. Nah, sekarang masuk ke tips yang kedua atau prinsip yang kedua yaitu punya. Ya. Bagaimana sih cara kita untuk mempunyai atau memiliki investasi saham ataupun reksadana? Iya, memang kalau namanya kita ngomongin investasi itu kalau tanpa praktek itu nggak mungkin banget, karena investasi harus kita praktekkan supaya kita bisa tahu feel-nya dan kita memiliki investasi tersebut. Kita kalau ngomong investasi biasanya ngomongnya tujuannya, kenapa sih kita harus berinvestasi sih biasanya. Sebelum kita punya kita harus tahu tujuannya. Nah, yang paling gampang itu orang biasa ngomongin masalah inflasi. Salah satu cara untuk melawan inflasi yaitu dengan berinvestasi. Nah, kita udah sebutkan bisa ke saham langsung atau ke reksadana. Nah, jadi kalau kita udah tahu ke depannya mau apa, kita tinggal bisa berinvestasi. Nah, kemudian kalau kita ngomong punya investasinya ini, kita ngomong lebih ke jangka panjang lah ya. Kita harus tahu kita mau targetkan kemana. Contohnya, jadi selain inflasi kita targetkan untuk misalnya untuk hari tua, atau misalnya kita mau let's say untuk ibadah umroh, atau mungkin kita mau beli rumah mungkin misalnya. Atau modal nikah buat atau yang modal nikah jomblo-jomblo sebelum nyiapin pasangan yang belum ada kan bisa investasi dulu gitu kan. Nah, ini bisa kita siapkan, jadi tentukan dulu kita mau tujuannya kemana, baru kita bisa mulai masuk ke investasi tersebut. Jadi baru kita punya, jadi kita nggak salah sasaran. Contohnya misalnya kalau kita ibaratkan, kita tujuan kita mau ke Bogor nih, ya kita kalau naik ke Bogor kan pilihan kita pasti jalur darat yang pastilah. Antara naik mobil atau naik kereta, nggak mungkin naik pesawat. Nah itu harus ditentukan dari sekarang. Kalau kita misalnya mau investasinya jangka waktunya dekat, ya udah berarti kita nggak mungkin kita ambil yang investasi beresiko tinggi. Ya kita berarti kurang lebih ya mungkin reksadana pasar uang atau mungkin reksadana pendapatan tetap untuk kita yang mengisi jangka pendek ke menengah. Ya. Jadi kita harus tahu dulu nih peruntukannya untuk apa sebelum kita punya. Oke, nah biasanya kan kalau mau jadi investor harus buka rekening dulu. Betul. Susah nggak sih buka rekeningnya? Oh enggak dong, kita sekarang sudah fully online, jadi kita tidak perlu lagi kita akan ada kirim-kiriman dokumen gitu kan ya. Sekarang kita sudah via aplikasi, tinggal download aja atau install aja aplikasi Motion Trade di Play Store atau App Store. Nanti ada pilihan open account, nanti tinggal pilih di sana, semuanya tinggal diisi via handphone. Nanti tinggal submit, 1 hari aja akun langsung jadi, akan dikirimkan via email. Maka kalian sudah bisa untuk langsung bertransaksi di
motion trade. Nah, kalau misalnya saya nih mau investasi saham, tapi pengen mulainya di reksadana dulu deh. Harus buka 2 akun atau 2 rekening kah? Nah, itulah hebatnya di motion trade itu satu aplikasi bisa untuk 2 investasi, di saham dan di reksadana. Jadi kita nggak perlu lagi buka 2 akun, satu untuk saham, satu untuk reksadana, udah nggak perlu. Jadi uangnya kita setorkan ke satu rekening, bisa untuk belanja 2. Nah, jadi tinggal dipilih mau yang mana duluan. Oke, jadi nggak usah ribet-ribet buka 2 rekening, tapi dalam satu rekening aja bisa transaksi keduanya begitu ya. Oke, nah ini yang menarik karena biasanya contohnya mahasiswa ini kan masih dapat uang jajan dari orang tua gitu ya, atau misalnya yang baru-baru jadi karyawan gajinya masih belum seberapa lah ya. Modalnya gede nggak sih buat investasi saham ataupun reksadana? Nah, ini yang mesti kita luruskan nih. Orang masih banyak berpikiran bahwa saya berinvestasi di saham itu saya harus punya uang banyak dulu baru saya bisa berinvestasi di saham atau di reksadana. Kenyataannya sekarang itu dengan uang Rp1.000 aja kita udah bisa berinvestasi. Oh ya? Iya. Rp1.000. 1.000 beli kopi aja nggak bisa loh. Iya, beli kopi aja nggak bisa, tapi investasi lo bisa. Jadi saya yakin anak-anak kuliahan pun dengan Rp1.000 tuh bisa mulai berinvestasi. Wow, keren banget ya. Artinya belum ibaratnya belum punya gaji puluhan juta aja sebenarnya kita udah mulai investasi dan katanya sih investasi itu lebih dini lebih baik untuk dilakukan. Betul gitu ya. Nah, ini yang menarik nih. Kita masuk ke dalam prinsip yang ketiga atau yang terakhir yaitu dari 3P tadi sudah ada paham, punya, dan yang ketiga adalah pantau. Sebagai seorang investor apa sih yang harus kita lakukan untuk menerapkan prinsip pantau? Oke, jadi setelah kita punya investasi, kemudian kita mengerti apa yang kita investasikan, jadi kita juga harus memantau. Nah, ini sering juga disalahartikan. Oh, berarti saya harus pantau investasi saya itu 1 kali 24 jam nggak boleh saya lepas dong. Kalau ketika saya tinggalin, ini nanti harganya akan turun dalam. Nah, ini stigma ini masih banyak berkembang di luar sana dan belum tentu juga benar. Contohnya misalnya kalau kita berinvestasi, kita kan ngomong investasi jangka panjang tadi di awal. Kita ngomong, oh ini saya untuk pensiun. Harga saham itu memang berfluktuasi, tapi kalau kita ngomong jangka panjang, harga saham itu memiliki tren, itu namanya tren naik atau uptrend kita sebutnya. Nah, jadi kalau kita ngomongnya jangka panjang nggak masalah, kita nggak perlu pantau setiap hari, setiap menit, atau setiap jam. Cukup let's say entah 1 minggu sekali, 1 bulan sekali pun nggak masalah. Kenapa? Karena memang kita carinya jangka panjang. Kita pantau 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali untuk apa? Ya karena kita bisa let's say kita mau top up, kita mau tambah lagi. Kita rutin membelanjakan saham kita 1 bulan sekali. Ya udah kita pantau, oh ini harganya boleh nih untuk saya beli karena mungkin lagi turun. Oke, saya beli. Atau oh ini agak naik harganya, oh saya tambahin lagi sekian dengan porsi yang saya punya. Nah, itu pantaunya lebih ke sana. Jadi kita harus tahu juga pergerakan harga kita tuh sampai di mana. Jadi orang-orang yang bilangnya katanya oh mesti setiap menit ya, enggak kok, udah karena kita tujuannya adalah jangka panjang. Ya, kembali lagi ke dalam tujuan investasinya sendiri ya. Makanya di awal tadi sudah disebutkan harus tahu dulu targetnya mau kemana gitu ya, supaya jangan nanti di tengah jalan ganti target lagi gitu ya. Betul. Tadinya mau investasi tiba-tiba jadi mantengin terus malah jadi buat trading gitu kan ya. Oke, ini menarik sekali nih perbincangan kita mengenai 3P. Mungkin ada tips terakhir yang mau disampaikan kepada teman-teman kita yang menonton video ini? Oke, nah ini tips dari saya untuk teman-teman di luar sana yang masih bingung atau belum menentukan investasi apa yang ingin kalian lakukan. Nah, kita di sini ada 2 pilihan, bisa ke reksadana dan juga bisa ke saham. Apabila di saham kalian masih ragu, kita punya namanya reksadana pasar uang. Jadi sambil kalian cicil per bulan itu di reksadana pasar uang, kemudian nanti apabila sudah mencukupi, nah, maka bisa di switch langsung ke saham. Dan nanti kalian bisa mulai untuk berinvestasi di saham. Nah, itu tadi untuk yang pemula yang masih bingung menentukan pilihan. Nah, kalau untuk Mbak Nia nih yang sudah sibuk kerjaan, kemudian kayaknya aktivitasnya susah diganggu, nah kita ada juga nih untuk kalangan Mbak Nia yang super sibuk. Kita ada namanya super order. Super order ini adalah merupakan transaksi otomatis yang bisa dipakai untuk orang-orang yang sibuk akan aktivitasnya, mungkin di kantor, banyak meeting, atau mungkin kesehariannya banyak di luar. Nah, itu bisa digunakan sangat powerful supaya, oh nanti saya nggak akan lagi namanya istilah ketinggalan harga. Nah, itu bisa digunakan. Nah, kemudian ada lagi, oh saya ini sering nyetir mobil
Jadi saya susah nih untuk mau klik buy dan atau mau klik sell atau saya mau buka portfolio saya. Nah, di Motion Trade itu sudah ada namanya voice comment. Widih. Itu kita kayak ibarat kayak punya personal assistant. Kita namainnya namanya Nancy. Nah, jadi tinggal panggil hello Nancy, nanti kita sebut kita mau buka apa. Mau buka portfolio, kita sebut portfolio. Kita mau minta si Nancy untuk beliin saham yang kita mau, itu juga bisa. Kita tinggal order ke Nancy. Oke, praktis banget berarti ya? Iya, jadi itu sangat mudah. Jadi di Motion Trade itu semua kalangan, mau pemula, mau yang orang super sibuk, dimanapun dan kapanpun, even sambil nyetir, kalian bisa transaksi. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk nggak mulai investasi. Betul gitu sekali. Ya. Oke, thank you banget Thomas buat waktunya Makasih. hari ini. Dan MNCers, thank you for watching YouTube channel MNC Sekuritas dan juga podcast mengenai 3P. Ingat prinsip 3P yaitu paham, punya, dan pantau. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MNC Sekuritas dan pastikan kalian juga mulai investasi dengan menggunakan aplikasi Motion Trade yang bisa diunduh di Play Store maupun App Store. Nah teman-teman jangan lupa juga nyalakan lonceng di YouTube channel MNC Sekuritas supaya kalian bisa mendapatkan update mengenai informasi edukasi mengenai saham, reksadana, dan juga produk investasi lainnya. Saya Natania dan rekan saya Thomas Hadiwo. undur diri, terima kasih dan salam sehat semuanya. Bye-bye.